Let's go. Jadi Oke, Ash. momentum nih ya. Oke, Ash, sip. Dan bener kan kata aku jadi jungler guys ya. Iya guys, nggak salah guys. Betul sekali guys ya. Langsung aja kita lihat tentunya purple buff yang bakal coba diamankan. Pou-nya kok udah sekarat pagi-pagi ya saudara-saudara. Karena di sini memang tugasnya dari seorang Rafaela memang harus berfokus untuk menghentikan pengambilan terhadap purple buff. Tapi kita tahu ya, kalau ngomongin yang namanya purple buff, apalagi di tangan seorang Kimi yang pegang retri, nggak semudah itu unless kamu punya damage yang cukup besar. Betul, dan ini kelar. Lagi-lagi jungle vertikal coba untuk dijalankan. Wih, semakin dekat lagi tentunya dengan golem yang berada di pinggir. Tapi di area mid lane ini benar-benar Gyogoi yang bakalan kehimpit sama 3 orang. Agak berbahaya. Sementara itu di sisi lane-nya masing-masing masih sama-sama jomblo aja ya. Lele Pingkan, Crunchy sendirian, maksudnya nggak ada yang GB gitu loh. Di bawah juga Crunchy jomblo sama Lele Pingkan jomblo. Oh, saya tidak bilang seperti itu ya teman-teman. Lo tadi kan yang bilang jomblo lu bukan Maksudnya gue. kan cuma di lane-nya ibu. Lane. Asius. Bukan di real life, beda. Serius. Iya, cheers. Tapi kalau kita lihat tentunya di area mid lane masih ada Pou dan juga Gyogoi yang masih bakalan berduet bersama karena ini masih early juga, jadi mereka butuh level, apalagi untuk Gyogoi supaya dia bisa punya teleportation ya. Iya. Benar sih, nggak salah. Baik. Lanjut Iya. Ibu. Baik. Tapi kalau kayak gitu kita lihat juga di sini kalau misalnya ngomongin masalah Kimi itu tidak semudah itu untuk open dapetin ke arah turtle karena kita tahu ya kondisinya di sini dengan ada hero-hero yang bisa menculik seperti seorang lapu-lapu, seperti seorang barat yang memang bisa memberikan damage cukup besar ke arah seorang Kimi. Kimi itu benar-benar hero yang squishy. Yang biasanya kalau kita ngomongin masalah turtle-nya nggak akan terlalu banyak dikontes sama seorang Kimi sendiri. Dia akan berfokus dapetin ke arah gold shield turret atau mungkin gold buff, terus purple buff, red buff juga di situ. Baru coba untuk kontes ke arah sana kalau memang punya hero-hero yang sustain dan bisa untuk menahan proses ke arah turtle sendiri. Makanya teman-teman dari Onyx Zenith saat ini adalah hero-hero yang mulai berfokus ke arah turtle dan berhasil dapetin ke arah sana. Iya, tapi ini Gyogoi sudah mulai diharas dengan adanya Gloom dan juga Magic Shockwave dan berhasil di take down dengan adanya satu Light of Retribution dari seorang Mei. Tapi di area bottom lane, Gami ini benar-benar berduel sama seorang Queenie. Queenie setengah darah sih, dan dari tadi pun memang Battlex dari Gami dia nggak bakal ngasih curse touch dari Yuzong tuh bisa di stack ke arah dia. Namun udah ada teleportation juga mulai terlihat tentunya, ternyata cuma untuk ngechecking dari bushnya itu sendiri. Dan udah ada Pou juga bersama dengan Ash dan juga Gyogoi nih yang bakal coba untuk mendefense dari orange buff milik seorang Ash. Iya, orange buff dari seorang Ash kali ini masih mencoba untuk di-secure terlebih dahulu. Gak berhasil diambil sama teman-teman dari Onyx Zenith. Tapi serius ya, pakai Kimi itu tidak semudah itu untuk berfokus dapetin ke arah dua buff dan kontes terhadap retribution itu tidak semudah itu juga karena ada dua tombol yang harus difokuskan sama seorang Kimi dan retribution tuh kadang-kadang nggak bisa kepencet kalau misalnya kita berfokus dengan dua tombol tersebut. Nah itu dia, jadi memang harus ada tambahan tangan atau emang fast hand aja gitu ya. Tapi ini buat teman-teman dari anak-anak Kumika, mereka pengen banget untuk dapetin ke atas seorang Crunchy atau minimal dari platingnya sendiri masih bisa mundur tentunya dengan ke arah belakang, masih bakalan coba untuk maksimum charge kena ke arah seorang Alin sedikit. Tapi Gyogoi bener-bener sekarang banget bagusnya healingnya on time banget dari seorang Pou. Iya, tapi Mei kali ini belum bisa untuk dapetin ke arah seorang Yuzong yang dipaksa untuk mundur. Gami juga sudah siap banget dengan adanya satu Nibiru kali ini. Dia berfokus dengan Nibiru untuk mendapatkan kalah gold shield turret dan juga turret di area bawah yang harusnya bisa didapatkan tanpa ada kontes balasan karena dari seorang Ash kali ini bakal berfokus untuk dapetin ke arah pergerakan dia. Mereka banyak banget yang emang berfokus protect si Kimi, protect si Ash. Padahal di sisi lain kita lihat dari sisinya seorang Gami, ini kalau Gami main dengan sniper dan juga Nibiru, ini enak banget sih kalau misalnya mau bermain secara objektif ya dan juga berfokus untuk dapetin ke arah turretnya sendiri karena nggak usah di dalam lini turret pun mereka bisa menyicil, tapi dia lebih ngambil ke arah shotgun. Yes, dia mau bisa dapat damage yang besar juga dan untuk nge-clear dari si gerobaknya sendiri, makanya mungkin dia tadi ngambilnya shotgun atau emang nggak sengaja kepencet. Kayaknya sih emang buat nge-clear sih, karena kan damage-nya memang besar ya, dan in case kalau misalnya Yuzong yang mau masuk dive in, pedih rasanya gitu. Pedih rasanya, tapi di bawah juga pedih banget di sini. Gami terkena satu kali Dragon Tail dari seorang Queenie. Ingat ya, Black Dragon Formnya bakal bener-bener mengganggu banget. Tapi ini kayak pertarungan jarak pendek. That's why dia ngambil ke arah sebuah shotgun
Yang menurut aku di sini bakal ngasih damage cukup besar karena seorang Queenie, tapi Queenie bisa dikasih punishment dengan keberadaan dari seorang Beatrix sendiri, walaupun turret di arah bawah benar-benar sekarat banget, hampir bisa didapatkan oleh teman-teman dari Alchemica, tapi Nibiru juga udah ditanganin lagi sama Gami kali ini. Dia mau coba untuk nge-clear lagi dengan Nibiru Spaciannya mungkin, dan mencoba untuk dapetin ke arah turret karena Gyogoi, Po dan juga Ash sudah ada di sisi bawah. Energy transformation-nya walaupun tidak ada purple buff, tapi menurut aku bakal cukup banget. Tapi dari sebelah sana ternyata dari seorang Lilia masih dapetin 1 poin dan maximum charge dikeluarkan Ash-nya jadi target utama. Tapi masih ada Black Shoes juga dipakai untuk mundur, sedangkan Ash masih bisa untuk selamat dan berhasil diselamatkan. Wah, agak sayang sih tadi karena posisinya Mei agak sedikit terlambat ketika menggunakan Holy Baptism. 1 detik aja, kalau dia bisa lebih cepat itu Kimi pasti auto dapat. Cuman memang tadi posisinya juga dari Kiminya udah bisa mengantisipasi dan mundur ke belakang. Tapi ini dia so-called teamwork dan juga bisa expert banget tadi Detona's Welcome. Gak bisa mengincar ke arah Lele Pingkan karena udah out of position juga ya. Ini teman-teman dari Onyx ngasih punishment-nya lumayan besar loh ke arah seorang Kimi. Ini kalau misalnya mereka nggak bisa dapetin ke arah Kiminya, di late game-nya Kimi bakal sangat mencengangkan. Tapi Mei langsung respect banget dengan adanya bikin langsung ke arah Radiant Armor. Ini aku suka banget, dia langsung respect ke arah sana. Dan dari seorang Kimi, dia tuh berfokus dapetin ke arah Glowing One. Walaupun Lele Pingkan kali ini bakal di-pick up. Oke, kita bahas sedikit. Dia langsung ngambil ke arah Glowing One. Biasanya kalau kita berhadapi dengan hero-hero yang cukup menyebalkan seperti seorang Lilia, Lapu-Lapu yang bisa dive in, kita bakal jauh lebih safe ketika ngambil ke arah Ash Queen 1 atau langsung bikin penetration damage dengan ngambil ke arah Genius 1. Tapi ketika kita ngambil Burning Effect, memang dia bisa ngasih burning per second. Tapi ingat di sini ada seorang Rafaela yang menurut aku masih bisa untuk menahan Burning Effect dari sebuah Glowing One sendiri. Yes, betul. Jadi kayak agak sayang dan bahkan malah menjadi takedown tentunya karena Ash nggak aware kalau di sana ada Gami. Nggak ada informasi, Gaminya pun lagi hiding in bush. Jadi benar-benar nggak ketahuan dan itu benar-benar kayak jadi surprise pick off banget. Ini to be honest, kalau misalnya gameplay yang dilakukan sama Alchemica tertahan terus-terusan karena ada progress yang dilakukan sama Onyx, agak sedikit berat buat nantinya. Tapi Mei kali ini bakal bisa untuk di-pick off terlebih dahulu dan coba untuk didapatkan sama teman-teman dari Onyx. Ini Onyx terus-terusan ngasih punishment over punishment ke arah Objective Gaming. Di arah bawah juga coba untuk di-push terlebih dahulu sama seorang Lapu-Lapu. Tapi kalau sampai ditukarkan pun, ini tuker tier atas sama turret second tier turret gitu loh. Walaupun Gyogoi sudah datang juga kali ini, Breakfast Fighter dibuka, Crunchy masih mencoba untuk mundur kali ini, mencoba untuk menyelamatkan diri. Dragon Tail mencoba untuk dapat di arah sana, tapi Crunchy kayaknya bakal jadi crunchyan beneran untuk teman-teman dari Alchemica. Tapi Alchemica masih bisa untuk menahan kah? Ternyata tidak sama sekali. Dan teman-teman dari Onyx Zenith bakal dive in lebih lagi. Mereka mau lagi setelah dapetin Kara Lele Pingkan, mereka mau coba untuk dapetin tier 2 turret lagi di arah top lane. Iya, tapi itu tadi dari seorang Crunchy inilah yang aku bilang kenapa Lapu-Lapu menjadi hero powernya. Dia berhasil nahan sekitar 15 detik lebih. Bahkan tadi sekitar 5 detik lebih lama ketika dia berada dalam posisi sekarat. Karena itu jadinya nge-buy time. Tapi Alin, bahkan harus membawa flickernya. Black Shoes juga berada di tengah formasi dari teman-teman Alchemica. Gak akan bisa bertahan. Tapi Pau-nya cukup sekarat juga. Gami masih bisa di positioning sedikit. Selamat dari tinju seorang Lele Pingkan untungnya. Iya, selamat dari tinju Lele Pingkan, tapi shotgun. Lagi-lagi dia ngambil ke arah shotgun. Jadi dia nggak ngambil ke arah sniper, dia nggak ngambil ke arah yang lain. Menurut anaknya aku barbar banget sih emang majunya depan ya. Iya, the thing is dia harus maju ke arah depan kalau kita mau bermain dengan adanya shotgun. Tapi Nibiru ke arah bawah berfokus dapetin ke arah turret aja. Nggak pakai nungguin wave, nggak pakai nungguin apapun. Kita mau dapetin turret, kita dapetin. Dan outer turret aja tersisa 1 di arah tengah. Sedang dapat gitu. Inner turret maksudku tinggal tersisa 1. Sisanya nggak ada, outer udah habis, inner tinggal sisa 1. Dan ini teman-teman dari Onyx Zenith lagi ngeliat secara gold secara 4000. Lumayan sebenarnya kalau kita bisa bilang. Araki Tapi harus melakukan surprise movement dia sih, seperti yang tadi mereka lakukan dengan adanya diversion. Tuh, jadi seenggaknya nanti mereka bisa menangkap secara tiba-tiba, jadinya happy birthday gitu kan. Dan itu bisa menjadi satu surprise yang bagus tentunya untuk keuangan mereka. Tapi memang di area bottom lane-nya juga karena berhadapan dengan Gami sendiri, Gaminya pun juga kesulitan, udah mulai boleh kabur dulu sih. Tapi Nibiru's patient ternyata agak sedikit terlambat. Namun untuk di area Lord-nya udah bisa didapetin sama Onyx tanpa adanya kontes lanjutan dari arah Alchemica. Karena udah tahu di bagian atas itu ada Ash-nya yang ditemenin sama Po. Retry-nya nggak ada nih di dekat mereka. Ya udah gas aja dan mereka berani gitu.
Teman-teman dari Alchemica agak sedikit kewalahan dengan progres yang dilakukan sama Onyx Zenith. Dan bahkan Dominance Ice kali ini sudah dikantongi oleh seorang Mei setelah tadi bikin Kara Radiant Armor. Kalau kita ngomongin secara kelengkapan di sini, Onyx udah siap banget dengan adanya damage yang bakal diberikan sama seorang Kimi. Tapi saat ini pun Kimi masih ada di level 12, sedangkan Clar sudah di level 13. Level tertinggi masih dipegang sama seorang Barats, walaupun hanya 1 kali kill. Tapi lihat objektif gamingnya, konsentrasi mereka terhadap permainan objektifnya membuat mereka cukup unggul sampai saat ini. Iya, hati-hati, Alin udah mulai cukup sekarat juga, masih ada Black Shoes mundur ke belakang, masih cukup santuy, dan ini dia fungsi dari Rafaela sebenarnya. Yang dari tadi tuh terkadang memang nggak banyak nempelin, tapi ketika nempel Clar dia membantu untuk menjaga supaya stack big guy-nya tetap terjaga, movement-nya juga bisa lebih lama, lebih cepat maksudnya untuk bisa rotasi, dan ini dia di area top lane bakal coba untuk dimasukkan dengan adanya satu gua Lord, tapi itu tadi Kyogoi cukup sekarat juga, masih bisa di-heal oleh seorang Paul, masih ada Lele Pingkan juga yang coba untuk membersihkan tuh dari minion wave-nya. Tapi di area top dan bottom juga udah mulai datang bersamaan tuh, lane push-nya sudah mulai jalan. Tapi di area bottom sepertinya mungkin masih bisa dijalankan karena 4 orang dari Alchemica ini berada di area top lane gitu loh. Sementara itu Queenie juga sudah berubah menjadi naganya, udah bakalan langsung turun dengan menggunakan dia punya enhanced form, mencoba untuk menghajar ke arah Crunchy, tapi masih bisa digocek Furious dive-nya. Masih ada Curse coba untuk kabur, agak sulit, tertabrak, ketemu sama dinosaurus, dia bakal coba ditelan naganya, mulutnya gede banget, langsung coba diinjak lagi tentunya, dan di follow up langsung sama Bravest Fighter dari seorang Crunchy. Memang tuh take down, tapi lihat Queenie-nya ikut take down juga. Lele Pingkan berada dalam posisi yang tidak baik, Holy Baptism nggak sempat kena, tapi Gami bakal coba mengejar dari belakang. Ash mulai datang kembali, shutdown berhasil didapatkan oleh Paul terhadap seorang Gami, sementara itu Mei-nya bakal coba untuk kabur, membawa dari Clarnya, karena dinosaurus kan jalannya lambat ya teman-teman, jadi harus ditemenin sama seorang Angel supaya lebih enteng jalannya. Itu movement yang menurut aku kurang wise banget sih ketika Gami tadi masih berdiam diri di tengah-tengah rotation yang dimiliki sama seorang Lui. Ini kondisinya emang Queenie-nya berhasil take down, tapi kan Crunchy udah nggak ada nih, frontlinernya udah nggak ada gitu kan, dan Gami masuk begitu saja dengan mode shotgun. Yang tadi sempat ku bahas, shotgun di tengah-tengah hero yang memang pasti ngumpul, itu punishment-nya bakal gede banget, apalagi dia flick in. Betul. Buat ngincer ke arah sana, yang menurut aku kurang wise jatuhnya. Kalau memang tadi bermain dengan jarak sedikit lebih jauh, mungkin nggak bermain dengan itu, bermain dengan Nibiru menurut aku juga masih cukup. Gunakanlah Nibiru Special. Kalau memang nggak bisa, main kayak Bombardment aja, yang dia pakai lemparin bomnya. Itu betul. Menurut aku bakal jauh lebih enak gitu loh. Betul, jadi ngezoningnya juga lebih enak. Tapi hati-hati juga, ini udah sakit banget tentunya dari seorang Luoyi ke arah seorang Gami, karena Gyogo ini dari tadi selalu mencoba untuk mengincar nih dan mencicil dari keberadaan seorang Beatrix. Ketika kelihatan, langsung coba dikasih rotation, dikasih dispersion. Kalau emang bisa, nah itu bakalan coba untuk di finishing. Kita lihat itemnya deh. Kalau kita lihat dari Crunchy sudah ada Athena. Athena hanya ada 1 dan itu dipegang sama Crunchy. Sisanya ada 3 Radiant Armor. 1 di tangan Clar, Mei sama Crunchy. Sedangkan yang lainnya nggak ada bikin defense movement. Baru ada Gami yang lagi progress, tapi aku nggak tahu dia progress ke arah mana. Apakah dia progress ke arah 1 Rose Gold Meteor, tapi lihat sebelah sana Mei-nya berhasil di shutdown, tapi Clar kalau kita lihat kali masih mencoba untuk bertahan. Gami menjadi target utama dari seorang Queenie. Queenie dia lepingkan masuk dari belakang kali dengan ada jabnya dan juga Havila Punch. 2 pemain bakal hilang, ternyata 1 di sini dari seorang Clar saja, tapi Lele Pingkan bakal dipukul mundur sedikit demi sedikit. Lord masih ada di dalam lane of dark. Ini ada menit ke-14 dan teman-teman dari RRQ berhasil mengembalikan keadaan dengan mengambil turret demi turret. Wah, ini dia, ini gameplay lama yang akhirnya dibawakan kembali, karena kalau berpikirnya tadi mungkin Ash bakalan pakai Bakito, bisa aja kegocek gitu kan. Karena kalau aku sendiri bilang Ash itu bukan tipikal yang bakalan menggunakan Bakito, dan ternyata benar dia yang menggunakan Kimi. Dan ini jadinya kayak permainan zaman dulu. Tapi harus hati-hati juga nih, masih ada Holy Baptism yang dikeluarkan dari seorang Mei ke arah Gyogoi. Dan purple-nya bakalan coba untuk di reset dulu sepertinya. Nggak mau dikasih ke arah teman-teman dari Araki dengan Mugeda. Dan barusan keluar bombardment-nya. Ya, kayak kan Beatrix ini kan tipikal 4-4 senjata ya. Yang udah pasti biasa dipakai adalah Nibiru. Karena Nibiru adalah kalau misalnya pakai Demon Hunter Sword itu bakal enak banget. Pasifnya langsung 5-5-nya aktif, jadi bakal enak banget untuk diambil. Tapi set of that one juga dengan adanya ngambil ke arah, aku nggak tahu sih lebih wise apa. Kalau misalnya ngomongin masalah high ground, Bombardment dan Nibiru udah paling enak sih. Nibiru Special dan juga Bombardment, dan ketika lepas langsung buka
ultinya dan ngebuat teman-teman dari si RRQ Mika bakal agak kesulitan. Mereka harus bisa targeting ke arah seorang Asa sih, dan juga Kimi kalau menurut aku. Betul, tapi ini juga harus hati-hati nih karena Lordnya udah mulai charge dan bakalan langsung setengah darah dari turretnya sendiri. Sementara itu 4 orang dari arah Mika bakalan coba untuk nge-press dari atas, bahkan Queenie-nya yang coba untuk nge-zone out. Tapi kelarnya masih bisa mencoba untuk memberikan damage, namun Gami tadi Nibiru Specialnya sudah berhasil menyelesaikan satu Lord yang sudah berjalan dari area top lane. Sementara itu 2 orang dari Onyx, Klar dan juga Mei berada agak depan untuk membersihkan minionnya, tapi Alin benar-benar sakit banget. Satu rotation dispersion itu benar-benar setengah darah langsung dari seorang Alin loh. Ya, sakit banget memang damage yang dikeluarkan kali ini. Tapi kalau kita lihat SK-nya bikin ke arah Berserker Fury ya. Correct me if I'm wrong. Bisa kita lihat item dari seorang Ashe kali ini. Kayaknya dia bikin ke arah satu, ya, Berserker Fury. Wow. Soalnya dia main kritikal ketika ada basic attack biasa. Itu agak sedikit sakit juga, tapi kalau kita lihat kali ini udah ada dispersion rotation juga dibuka kali ini sama seorang Ashe, sama seorang Luyi, dan Ashe kali ini bakal jadi target utama. Masih ada Brave Fighter yang maju ke arah depan, tapi Crunchy menerima terlalu banyak damage, tapi holy baptismnya kena 2 Poe berhasil hilang kali ini. Tapi kalau kita lihat Poe-nya masih memiliki immortality, pecah begitu saja. Klar masih mencoba untuk mempertahankan, tapi 3 pemain sudah hilang, 4 bahkan Gami yang sendirian akan mendefense pergerakan dari RRQ Mika. Wah, ini bakalan berat banget tentunya akan dan menjadi PR, tapi sepertinya nggak akan kuat untuk seorang Gami sendirian karena ini melawan 5 orang dan bahkan dia udah nggak cukup lagi sekarat dari segi HP, dan ini